Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penelitian tentang penerapan strategi pemasaran Misda Beauty dalam meningkatkan penjualan masker handmade melalui media sosial Instagram. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nimade Prastisya Mahosadi, NPM 19321210203. Yang kedua, Nikade Adis Rista Dewi, NPM 19321212204. Yang ketiga, Nikade Ayuin Kaputri, NPM 19321212205. Yang keempat, Inyoman Cahya Widura, NPM 19321212491. Dan yang terakhir, Kade Indah Purwaningsih, NPM 19321211556. Baik, di sini saya akan jelaskan latar belakang pada penelitian yang kami lakukan. Dewasa ini, banyak dari pelaku bisnis menjadikan media sosial sebagai alat perantara dalam melakukan penjualan produk atau jasanya, khususnya pada platform Instagram. Di Indonesia, jumlah penggunaan Instagram hingga Juli 2021 sebesar 93 juta pengguna. Salah satu pelaku bisnis memanfaatkan fenomena tersebut adalah Misda Beauty. Misda Beauty ialah bisnis yang bergerak di bidang kecantikan yang menjual produk kecantikan berbahan alami dengan menggunakan sosial melalui akun Instagramnya. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi pemasaran yang diterapkan Misda Beauty di akun Instagramnya. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Adis Rista Dewi, NPM 19321212204. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Misda Beauty di akun Instagramnya. Yang kedua, apa yang dilakukan Misda Beauty dalam mengelola akun Instagram bisnisnya. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap produk masker beras Misda Beauty di akun Instagramnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Kata strategi berasal dari kata strategos dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Maka, kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang social media marketing. Social media marketing activities merupakan kegiatan pemasaran yang melibatkan platform media sosial sebagai media dalam membangun hubungan yang bersifat dua arah, yang memungkinkan terjadinya keterlibatan yang tinggi antara kedua belah pihak. Berikut beberapa peran penting media sosial dalam suatu bisnis, yaitu yang pertama, penggunaan media sosial merupakan cara yang cukup mudah untuk mencari tahu lebih banyak mengenai calon pelanggan. Yang kedua, penggunaan media sosial mampu membantu dalam pencarian target konsumen dengan lebih efektif. Yang ketiga, penggunaan media sosial mampu membantu dalam menemukan konsumen baru dan memperluas target pasar. Yang keempat, mampu melakukan pengembangan target pasar dan menjadi selangkah lebih maju dari kompetitor. Yang kelima, penggunaan media sosial dapat membantu meningkatkan pengunjung website dan ranking search engine. Yang keenam yaitu penggunaan media sosial mampu membantu dalam menghasilkan daftar calon-calon konsumen baru. Yang ketujuh, penggunaan media sosial mampu membagikan informasi dengan lebih cepat. Yang kedelapan, melalui media sosial akan lebih meningkatkan kedekatan dengan konsumen. Dan yang terakhir, sosial media mampu meningkatkan brand awareness dan promosi dengan total biaya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayun Kaputri, NPM 19321212205. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Marketing mix terdiri dari 4P, yaitu yang pertama produk. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang akhirnya akan ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua yaitu price atau harga adalah nilai yang rela dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.
Yang ketiga yaitu place atau distribusi. Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk, khususnya barang, dengan cara membangun suatu saluran distribusi, yaitu sekelompok organisasi yang saling tergantung dalam keterlibatan mereka dalam proses yang memungkinkan suatu produk tersedia bagi penggunaan atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. Yang keempat yaitu promotion atau promosi adalah setiap usaha yang tim marketing lakukan untuk meningkatkan kesadaran pasar dan tentunya meningkatkan penjualan produk. Untuk materi selanjutnya yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pasar sasaran terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua yaitu target pasar, yang ketiga yaitu penempatan produk. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Secara umum, setiap perubahan akan mengsegmentasikan pasarnya atas dasar yang pertama yaitu segmentasi atas dasar geografis, yang kedua segmentasi atas dasar demografis, yang ketiga yaitu segmentasi atas dasar psikografis. Yang kedua yaitu target pasar. Target pasar merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu penempatan produk. Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing funnel. Marketing funnel adalah peta rute customer journey yang harus dimiliki oleh sebuah bisnis yang ingin berjalan dengan baik. Tahapan marketing funnel. Yang pertama yaitu awareness. Di tahapan ini, pelanggan baru saja melihat dan menyadari akan kehadiran produk atau jasa yang akan diperdagangkan, di mana calon pelanggan menyadari masalah mereka dan kemungkinan solusi untuk mereka. Yang kedua yaitu interest, di mana calon pelanggan menimbang-nimbang minat pada sekelompok layanan atau produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga yaitu desire, yaitu keinginan calon pelanggan mulai mengevaluasi brand tertentu. Dan yang terakhir yaitu action, di mana calon pelanggan memutuskan untuk membeli produk tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cahaya Widura, MP491, akan melanjutkan presentasi mengenai materi final, yaitu sosial media Instagram. Instagram dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat membidik, mengedit, dan memposting foto dan video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial media lainnya. Adapun materi pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Tempat dan jenis penelitian yaitu batuan Skawati, dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan subjek dan objek penelitian adalah owner dari Misada Beauty dengan objeknya strategi pemasaran yang diterapkan. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan teknik analisis interaktif. Berikutnya ada data survei yang akan ditampilkan pada slide-slide berikut. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Kade Indah Purwaningsih, INPM 1932121556. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pembahasan mengenai penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan analisa dari hasil wawancara, dapat diidentifikasikan bahwa dalam hal strategi, Misda Beauty sudah mampu menerapkan marketing mix dengan baik, sehingga berhasil mendapatkan pelanggan yang tertarik terhadap produk, cocok dengan harga, hingga promosinya, serta dengan penerapan target pasar tersebut, Misda Beauty sudah berhasil menemukan target yang tepat sehingga customer bersedia memakai produk dari Misda Beauty. Berdasarkan analisa dari hasil wawancara, juga dapat diidentifikasikan bahwa dalam pengelolaannya, Misda Beauty sudah aktif membuat konten setiap hari dan menganalisa jumlah viewer dari postingan dan juga Instastory. Akan tetapi, Misda Beauty belum menerapkan akun bisnis dan masih menggunakan privacy di akunnya, sehingga mungkin akan menjadi penghambat untuk perkembangan followers akunnya, tetapi sudah berpeluang besar mendapatkan customer
untuk menggunakan atau memakai produk dari Misda Beauty ini. Nah, selain itu juga dari wawancara kita dapat identifikasikan bahwa kepuasan konsumen yang dilihat dari jumlah customer cukup banyak. Itu dikarenakan Misda Beauty menerapkan privacy secara utama untuk menemukan calon konsumer yang aware dengan keberadaan produk ini dan bisnisnya serta memiliki daya tarik untuk membeli hingga akhirnya menjadi bagian dari konsumer dan pelanggan dari Misda Beauty. Jadi kesimpulannya, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Misda Beauty ini melalui media sosial Instagram sudah tepat dilakukan. Dalam hal pengelolaan, strateginya pun cukup efisien untuk menambah jumlah follower yang memang tertarik terhadap produk-produk dari Misda Beauty ini. Sedangkan mengenai kepuasan sudah terbukti dari banyaknya repeat order dari para konsumer, pelanggan, hingga banyak diantaranya berminat untuk menjadi reseller dari Misda Beauty ini. Untuk sarannya, sebaiknya akun Instagram Misda Beauty ini sudah dialihkan ke akun bisnis agar jangkauannya itu lebih luas sehingga banyak masyarakat yang mengetahui produk ini dan mungkin akan menambah pembeli dari produk Misda Beauty ini. Selain itu juga bisa menambah wawasan bagi akademisi mengenai penerapan strategi pemasaran di sosial media, khususnya di Instagram. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.